hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh min ayatin, tidak kami nasah ya dari satu ayat, aw nunsiha atau kami buat lupa ayat itu. Na'ti bi khairin minha, maka kami datangkan yang lebih baik darinya, au misliha atau serupa dengannya. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir, adakah kamu tidak tahu sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu adalah maha mampu. Ayat ini dilatar belakangi adalah walamma ta'anal kufar bin naski, dilatar belakangi oleh orang-orang kafir yang membuli Rasul. Rasul itu, kita kalau bisa bayangkan Pak, Rasul itu orang kalau sekelas Nabi itu rata-rata punya musuh Pak, dan itu terang-terangan musuhnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dimusuhi orang secara terang-terangan, itu mungkin kelasnya sudah luar biasa. Jadi Rasul dimusuhi secara terang-terangan, diejek secara terang-terangan ya. Orang kafir itu ngejek, noh Muhammad noh, nah, nyuruh sahabatnya hari ini begini, besok diubah. Jadi dulu itu nasah mansuh kalau dalam ilmu Al-Quran itu orang-orang kafir itu menganggap Nabi itu plin-plan, hari ini ngomong ini, besok ngomong apa. Tapi Allah kemudian menjelaskan mana samin ayatin au nunsiha nati bi khairi minha au misliha. Ya Allah suka-suka hari ini mungkin begini, beberapa bulan kemudian nanti dinasah, atau hari ini Rasul hafal ayat ini, mungkin suatu hari tiba-tiba itu hilang dari ingatan Rasul. Maka di dalam tafsir dikatakan al-yaum apa, kadang-kadang Allah itu menghilangkan ayat itu baik secara hukumnya ataupun secara lafadznya. Ini kalau di dalam tafsir dikatakan orang-orang kafir itu mengatakan apa? Inna Muhammadan ya'muru ashabahu al-yaum bi amrin wa yanha anhu ghadan. Ya ngejeknya itu Muhammad itu hari ini nyuruh sahabatnya begini, besok melarang seperti itu. Lalu kemudian mana sahmin ayatin au nunsiya apa? Imam al-abdiha aula, ya kadang-kadang Rasul Allah menghapus sebuah ayat baik beserta ayatnya atau tidak. Wa fi qiraatin bi dhammin nun nunsih apa dengan dhammi apa istilahnya wazan majhul ya, dengan dihilangkan ya. Manunsih tidak dihilangkan atau tidak dinasah ya. Au na'muruka au Jibril yansuha ya, artinya kadang-kadang memang Allah memerintahkan secara langsung atau kadang Jibril yang memberikan informasinya binashiha tentang nasahnya suatu ayat. Nanti Bapak Ibu akan ketemu dalam ayat-ayat itu kadang saat ini ayatnya ini, tapi di ayat lain nanti di apa istilahnya ya, dihapus atau tidak difungsikan ayat itu. Tapi kadang-kadang bacaannya ada tetapi hukumnya tidak berlaku. Makanya disebut dalam ilmu Al-Quran disebut nasah dan mansuh. Nasah mansuh itu kalau diibaratkan dengan peraturan, itu peraturan yang menghentikan peraturan yang lama diganti dengan peraturan yang baru, atau berhentinya peraturan yang lama dengan peraturan yang baru. Kalau di dalam perang tarif itu kayak seperti itulah Pak, ini akan berlaku mulai, nah itu perang tarif ya. Itu nah orang-orang yang melakukan nasah mansuh seperti presiden-presiden yang misalnya hari ini keputusannya ini besok dicabut, atau lembaga-lembaga legislatif misalnya mengamandemen undang-undang, seperti itulah kira-kira. Tapi mungkin karena orang-orang kafir itu nggak beriman kepada Allah, lalu kemudian dia punya alasan untuk mengejek Nabi Muhammad dengan plin-plan ya, bahasa kitanya sekarang mungkin dianggapnya plin-plan.
Tetapi sebenarnya hal-hal semacam itu ya dalam menjalani hidup itu wajar. Maksudnya kita itu diajarkan ada nasah dan mansuh. Ketika memang keputusan yang awal itu tidak cocok, itu bisa diganti dengan keputusan yang baru. Jadi kita nggak usah terlalu saklek. Saklek itu artinya kalau makan harus nasi. Saklek seolah-olah kalau makannya roti itu menjadi keliru. Ya bisa jadi kalau misalnya ada krisis pangan, ya kita bisa ganti makan pokok kita itu menjadi apa misalnya ya, karena beras langka terus makan pokok kita menjadi roti misalnya, naik kelas ya Pak. Ini kalau Bapak itu sekarang itu kan sedang krisis pangan sebenarnya di negara-negara sekitar kita ya. Indonesia alhamdulillah ya, masih surplus berasnya. Negara-negara tetangga itu sudah bingung persiapan nyari beras. Makanya harusnya ya memang nggak harus makan beras. Makanya bisa jadi nanti makanan pokok itu bisa berubah menjadi ubi atau menjadi gaplek misalnya, timun misalnya. Ya sah saja. Nah, ketika perubahan-perubahan seperti itu nanti zakat itu juga berubah. Ketika makanan pokoknya menjadi tiwul, maka zakat fitrahnya juga berubah menjadi gaplek atau tiwul ya, misalnya kira ya. Semacam itulah ya. Dan sebagainya. Ini contoh perubahan menyesuaikan dengan keadaan. Kadang-kadang kenapa sih Allah menasah sesuatu? Kadang-kadang sudah selesai kebutuhannya, lalu kemudian dinasah. Nanti biasanya dulu tuh ada contoh misalnya ayat rajam, ya, ayat rajam itu kalau teksnya sudah tidak ada ya. Kemudian dinasah. Kemudian nunsiha atau nansaha ya, atau nuakhiruha fala nazil hukmuha wa narba tilawata. Kadang-kadang itu memang sebenarnya sudah dihapus tapi ayat itu diturunkan di belakang. Makanya kadang-kadang ada ayat turun belakang itu menghapus ayat yang depan. Makanya dalam tafsir Al-Qur'an itu nanti bisa jadi ayat yang belakang itu akan menghapus ayat yang sebelumnya ketika pada konteks yang sama. Atau kadang-kadang di sini dikatakan aunakhiru bilauhil mahfud, atau ya di lauhil mahfud itu kemudian dihapus. Tapi kiraatin bila hamzah minan nisyan dan sebagainya. Nunsiha atau kami lupakan ya. Nunsikuha namkuha min qalbika wa jawab dan sebagainya. Artinya kadang-kadang dihapus dari hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau di dalam hatinya Rasul itu sudah dihapus, otomatis ya hilang dari bacaannya. Nanti bi khairin minha, maka kami datangkan dengan yang lebih baik daripada itu. Anfa'alil ibad bisuhulah au kasratil ajr. Kadang-kadang kenapa ada nasa dan masuk? Karena untuk memudahkan ibadahnya umat Islam. Au kasratul ajr, atau menambah pahala. Jadi nasa dan mansuh itu manfaatnya adalah meringankan beban kaum mukminin. Jadi makanya kadang-kadang dinasah supaya ringan bebannya. Contohnya misalnya kalau di ayat lain itu ada perintah perang. Semua laki-laki wajib berperang waktu perang. Lalu kemudian ada sahabat Nabi yang mempunyai disabilitas ya, buta. Lalu dia bertanya, bagaimana dengan kami ya Rasul? Kami kan laki-laki juga. Kemudian ilal mustad'afun. Nah, seperti itulah contoh nasah dan mansuh. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang punya kekurangan tidak wajib perang. Jadi seandainya semua wajib ya repot. Termasuk juga puasa. Puasa itu dulu awalnya batas akhir makan itu isya. Lalu dinasah dimundurkan menjadi subuh. Nah, seperti itu ya. Dulu itu pokoknya kalau habis maghrib kok bapak ibu ketiduran terus belum makan, nggak boleh makan sampai besok lagi maghrib. Betapa berat. Ya nggak ketiduran saja keberatan ya, apalagi ketiduran. Jadi dulu itu berat sekali. Maka kemudian dimundurkan. Jadi semacam itu. Perintah sholat asalnya 50 menjadi 5 misalkan. Seandainya nggak dinasah bolak-balik, Anda nggak sempat tersenyum dalam hidup itu, merenung.
Ya, mau soleh kok merengut ya. Jadi saking capeknya beribadah ya. Nah, maka kemudian ibadah itu dibuat mudah, dibuat Anda bahagia dalam beribadah itu. Makanya sekarang umat yang paling taat dan bahagia sebenarnya umat Islam. Simple ibadahnya dan pahalanya gede dibanding umat-umat yang sebelumnya. Au misliha bitaklif wasawab, atau memang diubah dengan yang sama dengan yang lain dalam pahala maupun dalam pembebanan ya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Bahasa mudahnya itu, apa kamu nggak tahu bahwa Allah itu ya suka-suka Allah lah. Maksudnya ban minhu nasgu wa tatil wal istibham litahrir dan sebagainya. Allah itu kan sebenarnya maha tahu ya, atau maha mampu. Artinya apa ya? Mau dinasa ya silahkan, mau diganti ya bisa saja. Atau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya di dalamnya alam ta'lam anallahu ala kulli syai'in qadir, itu artinya apakah kamu nggak tahu, itu pertanyaan-pertanyaan takrir namanya, istibham takrir. Istibham takrir itu apa? Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Emang lu nggak tahu kayak gitu loh. Itu istibham takrir namanya Pak. Jadi kalau emang lu nggak tahu, kalau kita nanya kepada teman kita, emangnya kamu nggak tahu? Kalau pertanyaannya pertanyaan butuh jawaban, itu bukan istibham takrir. Istibham takrir itu dia seolah bertanya tapi sebenarnya nggak butuh jawaban karena sudah tahu. Apa ya contohnya ya? Apa kamu nggak tahu kalau saya laki-laki? Misalkan gitu ya. Itu kan nggak mungkin nggak tahu, sudah tahu lah kira-kira begitu. Wana zala alam ta'lam anallaha lahu mulkus samawati wal ard yaf'alu ma yasha wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Alam ta'lam anallaha, apakah kamu tidak tahu sesungguhnya Allah adalah pemilik langit dan bumi. Yaf'alu ma yasha, ya suka-suka Allah lah mau diapakan bumi dan langit ini. Wa ma lakum min dunillah, dan kamu tidak akan punya penolong ya, miwaliin atau apa ya, kalau di sini yahfadukum ya, penjaga ya, penjaga wala nasir ataupun penolong kecuali dengan Allah di dalam dunia akhirat ini. Artinya kamu ya nggak punya penolong selain Allah di dalam dunia maupun di akhirat ini. Makanya di sini dikatakan alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Yamna wa antum adabau in atakum dan sebagainya. Yang bisa menjaga kita dari segala hal yang ada di dunia ini ya Allah. Yang bisa mencegah kita dari adab ketika datang itu juga Allah. Maka nanti Bapak Ibu, kalau memang Allah sedang menjaga kita, itu sebenarnya kita dalam kondisi apapun akan ditolong oleh Allah dengan cara yang kita mungkin tidak kira ya. Nanti mungkin Bapak Ibu sering melihat orang-orang yang terselamatkan dengan sesuatu yang tidak dikira ya. Misalkan gara-gara digigit semut dia selamat, gara-gara mungkin ditampar anak kecil terus dia selamat. Kadang-kadang cara-cara menolong Allah itu memang berbeda dengan linearitas umumnya ya. Wa nazala lama sa'alalu Makkah ayyusi'aha wa yaj'al aswafa dahaban. Lalu kemudian ada ayat lagi yang turun akibat orang-orang sahabat Nabi yang di Mekah itu pengen menjadikan Safa Marwah itu dijadikan emas. Jadi sahabat Nabi itu ketika saking pedenya kadang-kadang juga pengen nabinya itu keren gitu ya Rasul, mbok ya Safa Marwah itu jadi emas. Coba Anda bayangkan Pak, kalau kita punya orang yang kita kagumi kehebatannya, saya yakin kalau ada nabi di zaman sekarang itu repot Pak, mesti permintaan Bapak banyak sekali. Coba ya, nabi itu kan nggak pernah membatasi siapa saja ketemu beliau ya. Sekarang saja kalau kita punya presiden nggak dibatasi semua orang ketemu, itu mesti kebanyakan permintaan Pak, semua diminta. Termasuk ini sahabat itu minta mbok ya Safa Marwah jadi emas. Lalu kemudian ayat itu turun, bama lakum apa tadi? Am turiduna antas alu rasulakum kama suila Musa. Apakah kamu berharap ya
apakah kamu minta kepada Rasulmu sebagaimana permintaan kepada Musa Aisyah ala kaumah, ketika Musa dimintain kaumnya min qabl sebelumnya ya, arinallaha jahratan wa ghairi dzalik. Artinya rata-rata sahabat-sahabat Nabi, orang-orang dekat dengan Nabi itu kadang-kadang juga tergiur untuk meminta yang aneh-aneh. Maka ketika umatnya Nabi pengen ya Nabi Musa, arinallaha jahrah, cobalah ajak kami melihat Allah supaya kami yakin. Ngeri itu kalau itu yang kemarin sudah mungkin ya. Sudah. Akhirnya kan nggak kuat. Makanya Bapak Ibu jangan minta yang aneh-aneh, kira-kira begitu. Lalu kemudian ditegurnya itu dengan cara itu. Jadi ketika sahabat Nabi meminta yang aneh-aneh, kemudian ayat itu turun. Am turiduna antas alu rasulakum kama suila Musa. Apakah kamu nggak sekalian minta kayak Nabi Musa saja, kayak umatnya Nabi Musa yang minta ketemu dengan Allah? Wa may yatabadilul kufra bil iman, barang siapa mengganti kekafiran, mengganti kekafir ya dengan iman ya. Ayat butuh batal bitarkin nadar fil ayat waktu roha ber faqadullah sawa asabil bah. Resikonya ketika itu nanti dihadirkan dan orang-orang itu tidak percaya, maka langsung kafir, Pak. Jadi makanya Bapak Ibu, ini bahayanya ketika ada orang minta dilihatkan mukjizat, setelah melihat mukjizat nggak percaya, itu dosanya langsung gede. Jadi lebih aman itu ndablok tapi nggak minta aneh-aneh, itu lebih baik daripada sudah minta aneh-aneh nggak percaya. Apa ya bahasanya? Kalau kita bahasakan, kalau Bapak Ibu punya anak-anaknya nggak rewel, nggak minta ini nggak minta itu, terus ndablok, itu kan masih mending. Ini ada yang sudah mintanya macam-macam, kurang ajar, itu sakitnya kan luar biasa. Jadi kayak seperti itu, Pak. Makanya kenapa kita itu kadang-kadang sebagai umat Islam nggak terlalu banyak ditunjukkan ayat-ayat yang seperti itu. Soalnya apa, kayak zaman Nabi Musa sudah dikasih tahu mukjizat itu terus nggak percaya, itu langsung masuknya kafir. Banyak orang nggak percaya mukjizat, kafir, Pak. Nah, makanya mukjizatnya Nabi Muhammad itu kan Al-Quran. Ya kalau orang nggak percaya Al-Quran, ya kafir gitu ya. Nah kalau mukjizatnya Nabi Musa, tongkat berubah jadi ular. Coba sekarang mereka sendiri tuh bisa jadi nggak percaya, Pak. Itu sihir, begitu, Pak. Untung kita itu nggak dikasih seperti itu, Pak. Coba kalau dikasih seperti itu terus nggak percaya, wassalam, Pak. Sebenarnya kita itu dikasih yang memang aman untuk kita ya. Makanya kita harus bersyukur menjadi umat Muhammad ini. Lebih simpel, susah kalau nabi-nabi sebelumnya. Nggak percaya kafir, percaya bingung bagaimana cara melogikanya. Faqad dalla sawa asabil ahta at-tariq al-haq wasawa bil asri al-wasat dan sebagainya. Wa takasirum min ahli kitab, dan orang-orang ahli kitab sebagian besar itu berharap lau yarudunakum min ba'di imanikum kuffaron. Orang-orang ahli kitab itu berharap orang-orang Islam itu menjadi murtad atau menjadi kafir kembali. Kenapa? Hasadan, karena rasa iri. Nah, Anda kalau misalkan melihat orang yang Anda iri, ya bukan Anda lah, Pak. Misalkan ada orang iri kepada orang lain, itu kan kalau dia sama-sama nggak punya duit, kalau dia iri kepada temennya yang terus punya duit, itu kan harapannya supaya kembali nggak punya duit. Ya semoga sama lah. Ya, jadi paling tidak itu berharap kondisinya sama. Ya, kira-kira begitu. Nah, dalam hal iman itu sama, ada orang-orang yang sebenarnya dia tahu Islam itu agama yang benar, cuman dia nggak mau masuk Islam, tapi dia berharap orang yang sudah masuk Islam itu keluar kembali. Kamu jangan di situlah, temenku nggak ada misalkan. Nah, jadi dia nggak bisa mengajak masuk ke agama mereka, dia hanya berharap kamu nggak usah berislam terlalu dalam. Ada nggak orangnya? Ya nanti kalau ketemu kasih tahu, Pak. Ya min ing diangkusihim, ya karena mereka apa? Karena mereka iri ya. Min ing diangkusihim hamalatum ali angkusum al khabisa. Karena kok indah banget Islam, kok gampang banget Islam, kok punya saya susah. Ya, dia mau pindah ke Islam nggak berani,
mau memurtadkan nggak bisa dimurtadkan misalnya, maka dia berharap bagaimana, udahlah kamu pokoknya nggak beragama Islam saja. Misalkan ada orang mungkin konsepnya begitu, kamu atau bagaimana, atau merusak dari sisi-sisi yang lain, kira-kira begitu. Mimba dimata bayyana lahumul haq, setelah jelas kepada mereka al-haq, yaitu kebenaran, lahum bit Taurat ya. Kalau di dalam sini bisa nih Nabi, tentang keadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika di dalam Taurat dijelaskan, nanti Bapak Ibu kalau misalkan bisa mempelajari kitab-kitab yang lain, itu nanti akan ketemu kok nabi-nabi yang akan dihadirkan ya. Fa'fu anhum, fa'fu wasfahu ya, fa'fu maka maafkanlah mereka, ayutrukuhum, tinggal gitu ya, sudah biarin sajalah gitu. Wasfahu dan bermusafahah la bala tujawazahum hatta ya'ti Allah bi amri bihi minal qital, sampai datangnya ketentuan Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya sampai dia nanti juga mati sendiri, baik di dalam perang ataupun di dalam hal yang lain. Maksudnya ketika ada orang-orang yang iri waktu itu ya, nanti kalau kalau perang bisa jadi dia akan mati, atau mungkin tinggal tunggu keputusan Allah. Artinya ya nggak usah terlalu direken bahasa ininya, nggak usah terlalu digubris terhadap orang-orang yang sedang iri kepada kita. Apa bahasa Jawanya ibu-ibu? Kalau rekennya apa Bu? Kalau Jawa Timuran direken, nggak reken ya, nggak terlalu dianggap los ya. Jadi kalau ada orang yang iri kepada Anda, udah los saja, nanti juga mati sendiri, kira-kira begitu. Jadi orang iri itu nggak bisa dimusnahkan Pak, jadi nggak usah dipukul kalau ada orang iri kepada Anda, tunggu saja waktunya, juga nanti selesai sendiri. Tapi nanti ganti orang biasanya. Jadi makanya Bapak Ibu ya, jangan berharap musuh itu nggak ada. Kalau musuhnya mati, ganti Pak. Pokoknya selama hidup itu kita akan dibebani penyeimbang itu. Pokoknya saya pikir-pikir mending udahlah, kalau sudah ada itu rawat dengan baik, milih ini atau ganti. Kalau ganti takutnya gantinya lebih keren kan repot Pak ya. Jadi lebih aman nikmati lah, kira-kira begitu. Wa qalu la yadkhulul jannah wa aqimus sholata wa atuz zakah, tetaplah ya mendirikan sholat, wa atuz zakah dan menunaikan zakat, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan apa saja yang kamu hadirkan dari kebaikan-kebaikan. Artinya tetaplah sholat, yang penting sholat, zakat, dan berbuat baik. Tajiduhu indallahi, maka kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir, maka sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan Maha melihat, maka Allah akan membalasnya dengan pahala. Artinya tetaplah berjalan dalam kebaikan, tetap sholat, tetap zakat, dan berbuat baik. Pokoknya kalau diiri orang tetaplah begitu, nggak usah berubah. Maksudnya meskipun dicaci maki, wah sholat biar kelihatan alim, udah terus saja Pak. Jadi ketika kadang sebagian orang itu ketika dibully langsung kemudian nggak berangkat ya. Misalnya kamu kok so alim, biasanya juga nggak pernah sholat, sekarang sholat, nggak usah gitulah, ayo ngopi aja ya. Tetaplah sholat dan ya lakukan yang baik. Wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan, dan mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi ya. Jam'u haidin, jamak dari haid, au nasoro atau Nasrani. Qala dzalika Yahudul Madinah wa Nasara Najran, yang berkata begitu adalah orang-orang Yahudi Madinah pada waktu itu dan orang-orang Nasrani Najran yang mengklaim bahwa yang masuk surga itu Yahudi menurut orang Yahudi, dan menurut orang Nasrani yang masuk surga itu hanya orang Nasrani, orang yang lain itu nggak masuk. Maka kemudian turunlah ayat ini, apa wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amanihum, itulah amanihum, tamanni pepesan kosong, harapan palsu mereka ya. Apa bahasa ininya ya, mimpi siang bolongnya. Jadi mimpi yang jauh itu namanya tamanni. Tamanni itu harapan yang jauh dari akan terjadi.
Misalnya seperti kita pengen pengen naik ke rembulan, itu kan mimpi yang terlalu jauh, bagaikan pungguk merindukan bulan, ibarat kata di peribahasa kita seperti itu. Syahwatahum al-batilah ya, amanihum syahwatahum al-batilah, atau harapan kosongnya. Kul, katakan kepada mereka Muhammad, hatu burhanakum, hadirkanlah, cobalah kalian menghadirkan dalil atau burhan atau hujjah, mana dalilnya, in kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar, mana buktinya, mana dasarnya kalau yang bisa masuk surga itu hanya orang Nasrani atau orang Yahudi. Lalu dikatakan ayat selanjutnya, bala yadkhulul jannah ghairahum, bahkan tetapi yang masuk surga adalah orang-orang yang lain juga selain mereka. Siapa saja yang bisa masuk surga? Yaitu siapa saja man aslama wajhahu lillah, yang barang siapa menyerahkan wajahnya kepada Allah. Artinya menyerahkan wajahnya itu yang menyerahkan dirinya kepada Allah ya Pak. Jadi wajah ini representasi seseorang itu di wajahnya. Makanya kalau Bapak Ibu foto di KTP cukup wajahnya, karena sudah menjadi representasi seluruh dirinya. Makanya kalau orang itu meskipun hanya menghadapkan wajahnya, itu otomatis satu tubuhnya dianggap menghadap. Berbeda ketika yang dihadapkan itu kakinya. Bapak Ibu misalkan dipanggil terus kakinya yang ngadep gitu kan, itu mesti orang nggak terima. Tapi kalau yang ngadepkan wajahnya itu sudah senang. Artinya di sini penggunaan istilah wajah adalah seluruh tubuhnya, meskipun wajah itu sebenarnya sebagian dirinya. Tetapi kalau wajah ini diganti yang lain, itu tidak bisa merepresentasikan. Makanya orang-orang dalam identifikasi rata-rata cukup dengan wajah. Man aslama wajhahu lillah, mana tadi? Kulhat ya. Man aslama aiqad amri wa khasul wajah li annau asyraful a'dha. Kalau dalam tafsir dikatakan wajah ini adalah sebaik-baik anggota badan. Makanya kita mewakili diri kita dengan sebaik-baik anggota badan, yaitu dengan wajah. Wa ghairihi aula wa huwa muhsinun, dan mereka orang-orang yang berpasrah itu adalah orang-orang yang muhsin atau orang-orang muwahhid, orang-orang yang bertauhid ya. Falahu ajruhu inda rabbih, maka bagi mereka adalah pahala di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah itu tidak ada kekhawatiran dan tidak ada ketakutan di akhirat ya nanti. Maksudnya orang-orang yang pasrah sejak sekarang, maka nanti di akhirat namanya orang yang pasrah itu ditanggung kepada yang dipasrahi. Jadi kalau kita pasrah kepada Allah, nanti di akhirat kita juga ditanggung oleh Allah. Nah, terserah ya, pokoknya saya sekarang pasrah. Ibarat kata kalau Bapak Ibu dipasrahkan orang tua kepada siapa biasanya dipasrahkannya? Pada mertuanya. Saya pasrahkan anak saya. Atau saya pasrahkan anak saya kepadamu, tolong ya, berarti penanggung jawab itu yang harus menanggung. Makanya namanya pasrah, apalagi sudah pasrah bongkoan lagi ya, pasrah bongkoan, pokoknya los, terserah dirimu ya, itu pasrah bongkoan. Biasanya anak santri dipasrahkan orang tuanya kepada pengasuhnya biasanya ya, anak sekolah dipasrahkan kepada gurunya, atau anaknya seseorang dipasrahkan kepada yang menikahinya misalkan ya, itu seperti itu. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Jadi sebenarnya ini berantemnya segitiga Pak. Jadi tadi saling mengklaim yang bisa masuk surga hanya Yahudi, satu lagi yang berhak masuk surga hanya Nasrani mengklaim. Waktu itu orang Islam tenang-tenang saja ya, karena yang diiri orang Islam. Nah, sementara orang Yahudi dan Nasrani itu juga nggak akur Pak, tapi nggak se ekstrim dengan orang Islam. Nah, Bapak Ibu kalau lihat di mana itu Baitul Maqdis itu, kalau Yahudi kalau ketemu orang Nasrani ngeludah Pak, parah Pak ya. Jadi
lebih parah ininya. Jadi kalau orang Yahudi ketemu orang Nasrani itu lebih streng sebenarnya. Cuman kalau dia punya musuh bersama, akhirnya bersatu. Jadi gimana ya? Kalau sesama bermusuhan dengan Islam dia bersatu. Tapi kalau dia nggak bermusuhan, dia bermusuhan sendiri. Pokoknya kayak Tom and Jerry dan anjingnya itu loh Pak. Jadi ya, konsepnya begitu ya. Kalau Bapak bisa pahami Tom, Jerry dan anjing itu 3 sisi. Nanti tinggal ya kalau punya musuh bersama dia bersatu. Tapi kalau nggak punya musuh berantem sendiri. Ya begitulah ya. Maka di sini waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai' waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Apa itu Yahudi menurut Nasrani begitu. Menurut Yahudi Nasrani itu apa? Ya gitu ya. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan ketemu video-video itu kan nanti bisa dipahami. Oh ternyata ya betapa rumit persengketaan di dalam urusan-urusan keimanan ini. Jadi nanti belum pecahannya, belum sesama Nasraninya, belum sesama Yahudinya, belum sesama Islamnya. Jadi nanti dalam hadis lain dikatakan Yahudi pecah menjadi 71, Nasrani 72, Islam 73. Itu kalau kita bayangkan kompetisi Pak, ramenya kayak apa dunia itu. 200 berapa tuh? 213 ya. Udah berapa? 203 atau 13? 213 faksi. Itu kalau berantem, kalau Anda dengerin semua mabuk Pak, kira-kira begitu. Makanya nggak usah dipikirin yang lain, biarkan saja ya. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka membaca kitab. Artinya harusnya dia kalau kembali ke kitabnya masing-masing dia akan menemukan kebenarannya. Kadzalika qalal ladina la ya'lamuna misla qaulihim. Di eranya Nabi juga ada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Kadzalika qalal ladina la ya'lamun, orang-orang yang tidak tahu misla qaulihim, sebagaimana ucapan-ucapan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah, maka Allah akan menghakimi nanti di hari kiamat bima kanu fihi yahtalifun, dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Jadi nanti semua perselisihan ini nanti di akhirat akan diberikan jawaban yang benar. Kalau benar ya alhamdulillah, kalau rugi masuk neraka. Jadi makanya sebenarnya risikonya itu nggak usah terlalu banyak berdebat di sini. Nanti di akhirat ketika salah ya tanggung jawab sendiri. Mending lebih aman ya sudah ikut yang ahli saja. Makanya nggak usah ikut debat-debat yang nanti nggak jelas seluntrungnya ya. Al-Munazzal alaihi bi kitabil Yahud tasdik Isa, bi kitabin Nasara tasdik Musa. Di dalam Taurat itu sebenarnya menerangkan tentang kebenaran Isa. Di dalam Injil diterangkan tentang kebenaran Musa, tapi saling tidak mengakui. Jadi kadang-kadang apalagi yang kemudian Nabi Isa sudah dituhankan, tambah kacau lagi ya. Jadi yang misalnya dalam hal kenabian saja sebenarnya itu sudah dijelaskan dalam kitab-kitab itu. Kadzalika kama qala haula'i qala alladziina la ya'lamun ay al-musyrikuuna minal arab wa ghairihim, misla qalim, orang-orang musyrik di Arab dan orang-orang kafir di Arab kadang-kadang itu juga saling mengklaim seperti itu. Misla qaulihim bayanul makna ay qalu likulli dinin laisu ala syai'. Wah, agama-agama itu semuanya keliru, yang benar adalah agama nenek moyang kami. Pokoknya saling mengklaim. Jadi semua orang beragama itu ya sah-sah saja Pak, saling mengklaim dari dulu lah, kira-kira gitu ya. Nanti tinggal di akhirat siapa yang benar-benar benar, siapa yang benar-benar benar ya. Siapa yang salah ya siap menanggung risikonya. Makanya semua orang beragama di akhirat nanti akan menemukan keadilannya masing-masing. Kemudian wallahu yakum bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yahtalifun min amriddin fayadkhulul muhiq al jannah wal mubtil annar. Pokoknya nanti kalau benar masuk surga, kalau salah ya masuk neraka. Pokoknya tenang saja. Kalaupun debat di dunia ini, kalaupun kalah ya kalah saja, nggak apa-apa. Kalau menang ya menang saja. Belum tentu menangnya di dunia itu kemudian menang di sana, ataupun kalahnya di dunia kalah di sana. Yang ngeri itu sudah di dunia kalah, di sana kalah Pak, ngenes Pak. Jadi kalah 2 kali ya. Jadi
perdebatan itu memang tidak menjadi seutuhnya 100% kebenaran, tetapi ya paling tidak mungkin menjadikan orang-orang menggunakan logika yang benar. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudkara fiha ismuhu. Wa man adlamu aila akhadan adlamu, tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang mencegah masjid-masjid Allah untuk disebut namanya. Jadi kalau ada orang melarang masjid dibuat zikir, itu orang paling zalim. Jangan zikir di masjid saya, nggak boleh. Karena apa? Orang yang mencegah orang untuk menyebut asma Allah di masjid itu dolim-dolimnya orang. Makanya sebenarnya masjid itu tidak boleh dikunci. Orang mau sholat masjidnya dikunci, termasuk mencegah orang mau sholat. Tolong ya Bapak Ibu ya kalau punya masjid. Jadi kalau niatnya bikin masjid ya jangan dikunci. Ya kalau takut hilang ya dikunci yang takut hilangnya saja ya, jangan masjidnya yang dikunci. Ya betapa ngenes kadang-kadang orang mau sholat dapatnya itu teras yang kotor ya, padahal itu kan masjid wakaf. Toilet dikunci ya. Ya janganlah ya, kalau musola pribadi tidak apa-apa. Kalau wakaf harus dikasihkan ruang untuk memang dibuka ya, karena takutnya nanti gara-gara dikunci orang mau sholat nggak bisa, itu masuk di sini sedolim-dolimnya orang ya. Bisolati wa tasbih, untuk melakukan sholat atau mensucikan Allah. Makanya sebenarnya nggak boleh orang menghalangi ke masjid, termasuk di negara mana yang menghalangi orang mau ke masjid dilarang, itu juga itu termasuk dolim-dolimnya orang. Wasa'a bi kharabiha, atau mungkin punya rencana untuk merobohkan masjid atau merusak masjid. Itu orang yang ingin merobohkan masjid atau merusak masjid itu juga termasuk dolim-dolimnya orang. Terserah ya merobohkan masjid, kecuali mungkin masjid itu masjid diror ya, mungkin masjid yang menjadikan kekacauan ya mungkin bisa, tapi secara umum enggak boleh orang merobohkan tempat ibadah. Nazalat ibarat anirum alladzina kharabu Baitul Maqdis, ini turun menjelaskan tentang kondisi tentara Romawi yang akan merobohkan Baitul Maqdis, punya rencana untuk meratakan Baitul Maqdis, karena waktu itu daerah sana itu dikuasai Romawi, Pak. Abil musyrikin lama sodun Nabi amul Hudaybiyah anil bait, atau orang-orang musyrik ketika menghadapi Nabi di perang Hudaybiyah ya, mereka ingin merobohkan Ka'bah ya mungkin ya. Ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin, ulaika ma kana lahum apa istilahnya, mereka itulah yang membuat orang-orang masuk ke masjid menjadi sangat takut ya. Kabar bimana amr akhifuhum bil jihad, atau gini, ulaika ma kana illa khaifin, atau takutilah mereka dengan jihad. Kalau ada orang-orang yang berencana melarang orang masuk masjid untuk melakukan sholat ataupun mensucikan Allah, maka lawanlah dengan jihad. Siap. Nah, jadi kira-kira begitu ya. Kalau ada ya, artinya kita itu sebagai orang-orang beriman, kalau mau sholat saja kok itu harus dilawan, karena itu dolim yang sudah berlebihan ya, melawan orang dolim lah, kira-kira begitu. Fala yadkhulu ahad dan aminan, karena apa ya, karena tidak ada orang yang masuk ke situ sampai merasa aman. Lahum bid dunya khizyun, mereka di dunia mendapat kehinaan, yaitu dengan kematian dalam perang ataupun penangkapan dan sebagainya. Makanya ketika ada orang kok melarang orang masuk masjid, itu harus diperangi. Kalau bisa dihinakan. Dihinakannya dengan apa? Dengan kalah dalam peperangan atau dalam penangkapan, penjaraan dan sebagainya. Misalkan ada orang melarang masjid dibuat sholat, langsung penjarakan. Itu sebenarnya tugas kita kalau ada orang begitu. Walau bil akhirati adzabun adzim, di dunia dia terhinakan, di akhirat dia mendapatkan adab yang besar, yaitu neraka. Jadi jangan sampai kita melarang orang yang mau sholat.
boleh sholat Pak, boleh ya gitu ya. Tapi kalau misalnya masjidnya masjid pribadi ya itu hak Anda. Tapi kalau masjidnya wakaf ya sudah, biarkan saja. Wa nazala lama ta'anal yahud fi naskil qiblat au fi sholatin nafilah ala rahilah bisabar haitsu ma tawajjahat walillahil masyriqu wal maghrib. Kemudian ada ayat lain turun, walillahil masyriqu wal maghrib, bagi Allah lah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, kemana saja kamu menghadap maka disitulah Anda menemukan kiblat. Artinya orang-orang Yahudi itu ketika kiblatnya dipindah itu dia juga membuli Nabi. No, ini kok ngadepnya ke sono, sekarang kan kiblatnya ke sini. Dulu pokoknya orang Yahudi itu Pak, ketika Nabi menghadap ke Baitul Maqdis itu dibully. Ketika nggak ngadep Baitul Maqdis juga dibully. Pilihannya serba keliru. Ya, jadi ketika menghadap Baitul Maqdis, awal-awal sholat itu kita ngadepnya ke Baitul Maqdis Pak. Nah, Nabi dibully, katanya agama Islam benar, kok kiblatnya ikut-ikutan gua. Ya, repot kan? Nah, akhirnya kemudian Nabi, ya Allah, minta anu dong kiblat ke Ka'bah. Akhirnya dikasih ke Ka'bah setelah sekian bulan. Setelah pindah ke Ka'bah itu masih dibully. Ini aneh-aneh saja, kiblat kok ke Ka'bah. Kiblat itu Baitul Maqdis gitu ya. Lalu kemudian nanti akan ada ayat yang inna awala baitin wudi'a lallati bibakkata mubarakah. Yang lebih tua itu ya Ka'bah, sebagai titik yang dibuat pusaran orang beribadah di bumi, itu yang paling tua Ka'bah. Tetapi mungkin di nabi-nabi setelah Nabi Adam itu Baitul Maqdis. Nah, lalu kemudian dikembalikan di zaman Nabi Muhammad kembali ke Ka'bah. Mereka sebenarnya juga tahu kira-kira begitu. Walillahil masyriqu wal maghrib, mau barat mau timur terserah Allah. Kalau Allah menyuruh kamu ke barat, kamu ke timur, artinya apa? Kita orang Islam itu mengikuti perintahnya Allah. Kalau disuruh ngadep Baitul Maqdis ya ngadep Baitul Maqdis. Kalau disuruh ngadep Ka'bah ya kita ngadep Ka'bah. Jadi lillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Maha luas, yasi'u fadlahu kullasyai', meluaskan keutamaannya terhadap segala sesuatu. Alimun, Maha tahu terhadap bagaimana mengatur ciptaannya. Waqalu siapa yang waqalu dan mereka berkata, siapa yang berkata al yahud wan nasara wa man za'ama anal malaikah banatullah, dan orang-orang yang menduga bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Waqalu takhadallahu waladan, Allah mengambil anak. Jadi ada orang mengklaim malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Nggak tahu orang dulu sampai punya pikiran kayak gitu ya. Jadi dianggapnya malaikat itu putrinya Allah. Nggak tahu ya. Qala ta'ala subhanahu ballahu ma bis samawati wal ardh, subhanahu maha suci Allah dari hal demikian. Ballahu ma bis samawati wal ardh, bahkan Allah memiliki apa saja yang ada di langit dan ada apa saja yang di bumi, termasuk malakan wa khalqan wa abidan wal malakiyah tunafil wilada wa abar dan sebagainya. Artinya Allah itu ya tidak punya anak, masa cuman ngambil anak. Semua ini miliknya Allah, bukan berarti semua anak-anaknya Allah. Jadi makanya dulu ada orang mengklaim malaikat itu anak perempuan karena domirnya itu kalau dalam bahasa Arab domirnya mu'anas, malaikat. Makanya orang-orang, sebagian orang kalau menduga malaikat itu jenis kelaminnya perempuan, maka itu seperti orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang itulah, atau orang-orang yang tidak tepat. Makanya kita nggak boleh mengatakan malaikat itu perempuan, dan nggak boleh mengatakan malaikat itu laki-laki. Malaikat itu ya nggak berjenis kelamin, ya kayak angin lah, kira-kira begitu. Angin apakah laki-laki? Enggak, ya kira-kira. Kalau angin laki-laki, kasihan yang perempuan. Nanti yang laki-laki dibuang sama angin, yang ganggu saja misalnya. Maka malaikat itu tidak berkelamin. Artinya malaikat adalah makhluk yang tidak berjenis kelamin seperti umumnya
makhluk manusia ataupun jin ya, ataupun hewan. Makanya manusia apa malaikat itu ya kadang-kadang bisa berubah-ubah menyamarnya. Tapi secara umum dalam Al-Quran itu kalau malaikat menyerupai manusia cenderung menyerupai manusia dengan sosok laki-laki. Tetapi bukan berarti malaikat itu laki-laki. Badius samawati wal ard, mana tadi? Qul ballahu ma bis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Kullun lahu qanitun, semua itu kepada Allah itu taat ya. Badius samawati wal ard, yang membuat bid'ah tentang langit dan bumi. Nah, badi itu apa? Badi itu orang yang membuat bid'ah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah pencipta yang tidak ada contoh sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu menciptakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, maka bisa disebut sebagai ahlul bid'ah. Tapi kalau sudah ada contohnya, itu hanya inovasi, bukan bid'ah ya. Yang makanya di sini badius samawati, Allah itu mampu menciptakan sesuatu yang nggak ada contohnya. Ya kayak Anda itu kan nggak ada contohnya, wajah kita itu kan nggak ada contohnya ya. Kalau kita ada Nabi Adam, coba nyontoh siapa? Ya kan nggak ada. Ai kufaru, maka apa kata bagi samawati wal ard maujudahum la ala misali sabaq ya, tidak ada contoh sebelumnya. Wa idza qada amron, dan ketika memerintahkan menginginkan sesuatu, ingin mewujudkan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah menginginkan sesuatu, maka Allah bersabda kun, jadilah, fayakunu, maka jadi, bahwa yakunu wa bi qiraah bin nasab jawaban ilang yakuna. Ada yang mengatakan yakunu, yakuna, terserah ya, ini dalam bacaan. Artinya ketika Allah menginginkan, Allah itu cukup mengatakan kun, maka tiba-tiba dia berproses. Jadi makanya ini kalau dalam bahasa kita ya kayak bim salabim abar gadabra gitu ya. Nah, kalau itu kan muncul, bukan berproses ya. Kalau berproses itu ya apapun yang diinginkan Allah itu bisa jadi ada. Wa qala alladziina la ya'lamun, dan berkatalah orang-orang yang tidak tahu, ay kufaru Makkah, kepada Nabi, orang-orang kafir Mekah berkata kepada Nabi, laula yukallimuna Allah au ta'tina ayah, ya yang membilangin itu Allah bahwa kamu nabinya. Ini kurang ajar ya orang-orang kafir. Kamu ngaku-ngaku nabi, mending kalau Allah bilang sendiri kalau kamu nabinya. Coba gimana ya? Misalkan ada utusan, saya utusannya presiden. Loh, kamu nggak usah ngaku-ngaku utusan presiden. Presiden saja bilang sendiri itu utusanku. Aneh kadang-kadang orang kafir itu, kadang-kadang logikanya ya kacau Pak. Jadi ya benar kecangkeman gitu. Ya kadang-kadang gitu ya. Orang itu kalau nggak percaya itu rata-rata begitu, mulutnya itu nggak bisa dikontrol. Waqala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna au ta'tina ayah, atau berikanlah kami tanda atau mukjizat, dikit-dikit minta mukjizat. Orang itu kalau kafir dikit-dikit minta bukti, mana dalilnya, mana buktinya, itu ya orang kurang percaya. Orang kalau nggak percaya kepada Anda dikit-dikit itu minta bukti. Misalkan kamu ditanya, saya tadi dari pasar, mana buktinya? No foto no hoax misalkan gitu. Itu orang kalau nggak percaya kepada Anda Pak, dikit-dikit minta bukti. Tapi kalau orang percaya kepada Anda itu nggak pernah nanya bukti. Jadi kalau Bapak Ibu suka ditanya bukti, ya berarti dia itu kurang percaya kepada Anda. Kira-kira begitu. Dikit-dikit kok ditanya pakai sumpah, itu juga nggak percaya gitu ya. Nanti bisa dicermati. Orang kafir itu gitu, dikit-dikit minta bukti. Kadzalika, seperti itu juga qala alladziina min qablihim, orang-orang dahulu, orang-orang umat terdahulu itu juga begitu kepada nabinya. Min kufaril umam al-madiyah li anbiya'in, orang-orang kafir di eranya nabi-nabi sebelumnya rata-rata juga begitu. Misla qaulihim, seperti ucapan mereka, minat ta'annud wa talabul ayat, dikit-dikit minta mukjizat. Nah, padahal kalau disampaikan mukjizat terus dia tetap nggak percaya, tambah pedih adabnya ya. Tasyabahat qulubuhum, hatinya mereka itu ya tasyabuh, nggak jelas ya, bil kufri wal inad, dalam kekufuran dan kelacutan ya.
fihi tasliyatul nabi qad bayyanal ayati liqaumi yuqinun. Sudah sangat jelaslah tanda-tanda kami kepada orang-orang yang mengerti. Anha ayatun fayu'minun fataraka ayatun ma'an dan sebagainya. Artinya kalau orang-orang waras mendengarkan Al-Qur'an itu mestinya dia sudah mengerti. Kalau dia nggak mengerti, memang dia itu orang-orang yang tidak pandai atau tidak mengerti, susah, bebal dan sebagainya. Inna arsalnaka bil haqqi, sesungguhnya aku, kata Allah, mengutusmu wahai Muhammad bil haqqi dengan hak, basyiron, memberi kabar gembira dengan apa? Masuk surga, wa nadhiron, dan memberikan ancaman terhadap atas neraka ya. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan ditanya dari orang-orang yang ahli neraka. Il kufar malahum la yu'minu innama alaikal balagh wa bi qiraah tus'al dan sebagainya. Maka kemudian Rasul disampaikan, sesungguhnya aku mengutusmu dengan hak dan memberi kabar gembira kepada orang yang beriman dengan surga, dan memberi kabar buruk kepada orang yang tidak beriman dengan neraka. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang masuk neraka. Jadi kalau ada orang masuk neraka itu nggak bisa minta tanggung jawab kepada Rasulnya. Jadi misalkan nanti ada orang masuk neraka terus, ya Rasul, kok kamu nggak bertanggung jawab, kan kamu hidup di zaman saya. Bukan begitu caranya. Tapi karena dia nggak percaya, maka Rasul tidak bertanggung jawab terhadap orang-orang yang tidak percaya. Tapi Rasul bertanggung jawab kepada orang-orang yang percaya. Ini kalau di dalam ayat ini yang disebutkan wala tus'alu an ashabil jahim. Rasul tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang masuk neraka. Tapi Rasul dimintai pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang masuk surga. Artinya apa? Terhadap orang-orang yang beriman, ini Rasul bertanggung jawab memastikan orang beriman ini masuk surga. Misalnya ada orang beriman kepleset, maka Rasul bertanggung jawab. Makanya nanti dalam kisah-kisah yang masa depan itu Rasul, kalau nggak salah itu belum masuk surga sebelum umatnya masuk semua. Masih dicari mana yang jatuh-jatuh itu, yang kepleset, ketelisut, yang macam-macam ya. Mungkin imannya ada, cuman kepleset terus lampunya kedip-kedip, terus baterainya habis misalnya. Ya itu karena masih dicari. Jadi kalau dari ayat ini kelihatan bahwa Rasul hanya bertanggung jawab kepada orang beriman. Maka iman sekecil apapun itu Rasul bertanggung jawab. Maka hadisnya kan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapapun yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dengan sadar, insya Allah dijamin masuk surga. Nah, masuknya kapan? Nah itu masalahnya. Masuknya kapan? Lah itu kalau nggak ketemu, insya Allah ketemu sih. Cuman kapan ketemunya? Ya semoga kita bukan termasuk yang susah ketemunya ya. Paling tidak kita itu ya sudah ya janganlah ya, jangan berharap masuk neraka lah ya. Masuk surga saja lah, meskipun agak cepat gitu ya. Jadi lebih baik masuk surga saja lah, meskipun agak cepat ya. Jadi jangan kalau terlalu cepat banget kayaknya mustahil ya. Mustahil. Lambat banget itu enggak enak ya. Paling tengah-tengah lah ya. Ya umumnya orang-orang masuk, kita masuk gitu lah ya. Ya kira-kira begitu ya. Insya Allah kita harus yakin masuk surga. Cuman jangan sampai terganjal oleh sandung serimpetnya urusan-urusan yang lain sehingga kita kepleset, kejatuh atau terganggu dalam perjalanan ke surga. Karena nanti prosesnya kan kalau dalam catatan lain yang lain itu setelah kita dikasih catatan amal, malaikat itu sudah ngasih tahu pintu surga dan di sana ya Bapak Ibu silahkan. Silahkan. Jadi tapi perjalanannya melewati neraka. Kan repot. Jadi malaikat nggak ngomong kamu di sini saja, enggak, tapi silahkan pintunya di sebelah sana ya. Selewat. Kalau nggak selamat ya urusan sendiri kan gitu kan. Nah sementara kan kalau kita bayangkan neraka itu punya gantol apa ya? Apa ini? Kail. Nah, jadi orang lewat itu digantolin. Nah, makanya ya itulah kayak kita jadi Ninja Warrior ya. Kayak gitu, kita bayangin saja. Kalau Ninja Warrior kan cuma segitu. Nah, neraka itu
panjang katanya. Yes, nggak usah lah ya. Nanti naik yang cepet aja lah ya. Jangan yang soalnya nggak ada yang nonton. Ya, itu kan orang lain nggak sempat nonton sih. Memang ya, dengan masalahnya sendiri-sendiri ya. Jadi, naudzubillah lah. Cukup kita bayangkan saja dan semoga kita tidak mengalami semacam itu. Demikian ya, semoga ada manfaatnya. Walantar akal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala in tabata ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min wali wala nasir. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum balahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.